Halo guys, selamat datang di podcast Hima IPA UNY Official episode 13. Kali ini bersama aku Ariel dan di sebelah aku Sarah. Halo semua. Halo semua. Kali ini kita ditemani oleh dua narasumber yang super keren nih. Yang pertama ada Kak Nadia dan Kak Renita. Halo Kak Nadia dan Kak Renita. Halo. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai tema horor. Bukan hanya horor saja, kita juga pastinya bakalan membahas tentang dari sisi sainsnya, teman-teman. Ngomongin soal pengalaman horor yang dialami narasumber kita. Nah, lewat podcast ini kita akan mengulik serba-serbi yang berkaitan dengan tema tersebut, khususnya dari sudut pandang dan pengalaman yang ada di sekeliling kita yang ada keterkaitan dengan sains. Acara ini mengusung judul Sensasi, Ilusi, dan Entitas. Bener banget nih, pasti bakalan seru banget tentunya, karena pengalaman-pengalaman dari narasumber kita pastinya bakalan seru. Oke, mungkin langsung aja kita perkenalan dulu kepada narasumber kita. Yang pertama yaitu ada Kak Renita. Halo Kak Renita. Halo. Halo Kak Nadia. Halo. Nah, Kak Renita dan Kak Nadia ini merupakan mahasiswa aktif pendidikan IPA angkatan 2023. Mereka berdua ini merupakan pengurus aktif Hima IPA periode 2024-2025. Pada periode 2025 ini, Kak Nadia diamanai sebagai Kepala Bidang PSDM. Sedangkan Kak Renita diamanai sebagai staf ahli bidang penalaran. Apakah benar Kak Renita dan Kak Nadia? Benar. Wah, katanya mahasiswa IPA itu banyak prestasi loh. Betul banget nih. Ngomong-ngomong soal prestasi nih, Kak Nadia dan Kak Renita ini termasuk dalam mahasiswa berprestasi loh. Iya benar, karena Kak Renita pernah lolos di PKM AMLI tahun 2024 dan Kak Nadia pernah lolos di PKM tahun 2025. Wah, keren juga ya. Iya, Ternyata keren. Sangat berprestasi ya mereka berdua. Iya. Karena tadi sudah sempat berkenalan sama narasumbernya, mungkin aku mau jelasin lengkapnya lagi nih. Siapa orang yang aku ajak bicara? Oke, kita sapa dulu yuk. Halo, apa kabar Kak Nadia dan Kak Renita? Halo. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Kak, kesibukannya akhir-akhir ini apa ya? Mungkin dari aku dulu ya. Kalau Ya. aku kesibukan akhir-akhir ini lagi mempersiapkan buat SIPMAK, terus juga lagi sibuk PKM juga. Mungkin kurang lebih masih di itu aja sih, karena kesibukanku. Wah, sibuk banget ya Kak. Kalau Kak Renita, Kalau aku paling sibuknya lagi di desa. apa panitia 17-an ya Kak? Ya. Wah, seru Sama sih Kak. banget. Kamu juga kayak masih hektik-hektiknya gitu, udah mau Iya. mulai. Ya, bener. Gak usah berlama-lama lagi ya Kak. Mungkin langsung aja masuk ke pertanyaan pertama, yaitu Kak Nadia sama Kak Renita ini pernah nggak sih nemuin kejadian-kejadian yang agak aneh gitu sebelumnya? Kalau aku sih pernah. Aku juga pernah sih. Untuk mengatasinya itu Kak Renita dan Kak Nadia itu gimana ya? Mungkin dari Kak Renita dulu aja ya, kayak gimana cara ngatasinya kalau ngelihat kejadian horor. Mungkin kalau aku tuh apa ya? Yang pertama itu santai. Terus jangan terlalu dipikirin lah. Alah, udah itu apaan sih gitu aja. Jangan terlalu itu apa ya? Nanti malah jadi kepikiran, nanti pusing sendiri. Nggak kaget itu ya Kak? Enggak, soalnya terbiasa. Oh, udah terbiasa gitu Kak. Jadi kayak lihat udah biasa gitu. Iya. Mungkin kalau dari Kak Nadia? Kalau dari aku sebenarnya juga sama ya sama Kak Renita. Jadi kayak kita ya udah bodo amat aja gitu loh kalau ngeliat kayak gitu. Sebenarnya kalau menurut sudut pandang aku ya, mereka ketemu kita pun kayak apes. Kalian tahu apes nggak sih? Kaget. Kayak kaget juga. Jadi kita sama-sama kaget. Jadi ngapain gitu loh dipikir. Yang penting nggak ganggu ya Kak? Iya bener sih itu. Paling bener tuh asal nggak ganggu aja. Pertanyaan kedua nih, kalau boleh tahu nih Kak, pernah nggak merasa kayak diawasi pas lagi sendiri di ruang kosong gitu? Kalau dari aku sih pernah kayak ngerasa ada yang mantau kita gitu ya. Mungkin aku pernah ada suatu di tempat gitu
dan itu kebetulan cuma ada aku sama temenku aja. Kita tuh bener-bener yang kayak dua-duanya ngerasa dipantau tapi nggak ada siapa-siapa. Terus pas dipantau juga itu, mungkin nih juga disclaimer cerita dikit ya, tiba-tiba jam dinding yang di atas kita itu kayak gerak tapi nggak ada angin gitu loh. Kalau misalnya kita jalan ke sini nih, jam dindingnya tuh ngikut ke sini. Terus kita ke sini kan kita kayak aneh. Terus akhirnya kita keluar dari tempat tuh ya, kita mutusin daripada kita sendiri nggak nyaman, kayak tadi aku juga sempat bilang kalau ganggu tinggalin aja gitu. Mungkin kalau Kak Renita beda lagi ya, coba tanya Kak Renita. Kalau Kak Renita gimana nih Kak? Pernah nggak sih kayak diawasin? Sebenarnya tiap hari ya. Tiap hari. Waduh, juga ya? ngeri ya. Cuma apa ya, nggak tiap hari juga, cuman kayak itu ada, kayak kita lewat di jalan gitu pasti itu ada, kayak kalau nggak lihat wujudnya ya baunya aja itu udah bikin. Apakah itu termasuk elusi atau gangguan otak ya Pak? Kalau menurutku bisa itu, kalau dari si sudut pandang sains itu tuh kayak otak kita itu bisa merespon sensori kita. Juga kadang otak tuh kalau kelelahan atau lagi demam tinggi atau banyak pikiran itu tuh pasti sering ya betul. Ini juga apa namanya, ilusi optik gak sih Kak? Kita lihatnya apa? Ya, benar. Gitu kan? Sugesti ya Kak. Nah bener, ini sugesti tuh biasanya sering banget orang ngalamin sugesti. Itu kemarin waktu aku kan pindah kos kan. Iya. Nah itu kayak di tempat baru, jadi kayak mungkin lihat bayangan apa ya, mungkin pakaian dikira apa gitu. Iya, itu sering banget. Sering gak sih Kak? Bahkan kayak suara pun kadang kita kayak tiba-tiba kedengeran sendiri padahal nggak ada apa-apa. Itu kan kalau kecapean gitu-gitu sering kan halusinasi. Mungkin lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu Nah, kalau pertanyaan sebelumnya kan udah membahas sensasi alias bagaimana tubuh dan otak itu bisa menipu kita. Sekarang nih menurut Kak Nadia dan Kak Renita, kalian mendengar suara bisikan di tempat sepi itu kerap terdengar seperti sama kita nggak? Misalnya kayak menurut kakak tuh kenapa gitu ada suara-suara gitu? Maksud menurut ada suara-suara itu Misalnya ada bisikan apa gitu dari gitu, kayak ada yang bisik. manggil-manggil gitu. Kalau aku sih pernah ya, biasanya sih kalau lebih di lorong-lorong gitu kan. Tapi itu juga kayak tadi kita juga bahasan ya, bisa jadi itu dari halusinasi aku, sugesti aku, apalagi kita juga anak IPA banyak lapra gini-gini. Kadang kan pusing ya, terus ikut organisasi makin pusing, pikirannya penuh, jadi kayak aduh ada yang manggil-manggil padahal nggak ada gitu. Tapi kalau Kak Renita, coba menurut Kak Renita pernah nggak kayak gitu? Kalau aku kalau nggak manggil itu tuh sangat jarang. Cuman kalau ada benda jatuh atau apa, itu paling aku mikirnya alah paling itu kan kalau dalam kondisi panas itu kan paling ada pemuaian, terus ada cetak gitu apa-apa gitu. Jadi kalau benda-benda jatuh atau kayak ada yang bergerak gitu, berarti belum bisa dipastikan kalau itu dari salah satu entitas atau hantu gitu ya Kak? Iya. Mungkin bisa jadi kayak cuman halusinasi kita aja, dari otak kita itu merespon lain gitu ya. Iya. Iya, kalau nggak angin ya Kak. Iya benar. Kalau nggak kucing sih. Angin ya, kucing, angin tuh kayak sering banget tuh yang apa ya, kadang orang-orang tuh berasumsi kalian pasti kaget gitu kan, padahal itu cuma kucing nyenggol gitu. Itu sering banget gitu. Lanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Kalau menurut Kak Nadia dan Kak Renita ini, hantu itu ada kayak energi gitu sih, kayak maksudnya kekekalan energi, salah satu teori dari fisika gitu. Sebenarnya kalau dari sudut pandang sains sama dari sudut pandang spiritual itu tuh beda. Jadi kalau misalnya dari sains, kalau kekalahan energi itu kan energi tidak bisa dimusnahkan. Nah kalau hantu kan mungkin dari dimensi lain, nggak dari dimensi kita gitu. Jadi kalau menurutku nggak bisa dicampur. Jadi kayak udah beda ranah gitu ya. Iya. Kalau ini sains beda udah. Iya, kalau ilmu pengetahuan. kalau entitas kayak hantu dan sebagainya itu tuh sebenarnya cuman kepercayaan atau spiritual aja. Tergantung orangnya aja sih, tergantung kalian mau lihatnya itu dari sudut pandang siapa gitu.
kalau kalian tanya ke dosen pasti ya mesti ke pendidik atau apa itu jawabannya pasti ke sains. Kalau kalian tanya ke dukun paranormal ya kan itu kan pasti iya itu ya gitu-gitulah pasti. Nah, ini ada sekelas info juga ya Kak. Kita ambil dari teori brain kosmologi menyatakan alam semesta kita mungkin hanya salah satu lembaran atau brain dalam ruang multidimensi. Hantu itu bisa jadi bayangan dari entitas brain paralel yang sekali nyemplung ke dimensi kita. Nah, ini menarik nih Kak, karena aku pernah tahu kalau kayak ada universe, tahu kan Kak itu universe mungkin apakah itu bisa jadi kayak multi universe di bumi kita itu jadi kayak mereka universe mana gitu masuk ke universe kita gitu loh Kak, kayak Mungkin. Bisa jadi ya Kak, tapi kurang masuk akal ya kalau dari aku sih juga kurang masuk akal. Soalnya dari sudut pada agama pun katanya hantu itu nggak ada, katanya tuh cuma jin jelmaan itu ya kan. Jadi kayak apa ya, kalau ngomongin sudut pandang tuh banyak banget sih, kayak nggak bisa dari satu aja kalau kita mau gali tentang hantu itu apa gitu. Jin juga kan bisa berupa kayak manusia. Iya betul. benar. Gitu. Berarti kayak misalnya ada hantu, misalnya pocong gitu tuh nggak mesti gitu ya Kak? Maksudnya jin itu atau hanya pocong, misalnya di sana ada pocong itu atau tergantung sugesti kita Kak? Misalnya kita udah mikir sugesti di sana ada pocong, itu nanti di situ ada pocong beneran gitu. Oh, sebenarnya bisa aja nggak sih kalau sugesti Itu kembali lagi kalau otak kita kan apa mikirnya gitu pasti nanti wujudnya kayak gitu. Wah, mau visualisasikan ya Ya, benar-benar. Bahkan kalian lihat barang aja kadang kelihatan kayak kayak pocong kalau kalian udah mikir ini. Iya sih. Mungkin lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Pesan-pesan untuk teman-teman nih, biar kalau lihat atau ngerasa atau kayak tiba-tiba merinding gitu Kak, biar mereka itu juga takut gitu atau Oke, mungkin aku dulu ya Kak. Itu yang pertama, tetap tenang. Jangan panik. Maksudnya tuh kalau kita kabur kan kita nggak bisa cross check itu tuh apa gitu. Tapi Terus kan Kak, maaf tapi tuh kayak misalnya kalau lihat hantu tuh kadang nggak bisa gerak ya Kak. Oh, ke trigger kayak nge-freeze nge-freeze gitu kayak. nah itu paling kembali ke dirinya sendiri. Itu paling terlalu tremor atau terlalu apa. Pingsan juga bisa toh. iya, ada yang sampai bisa juga. Terus yang kan kalau udah tenang terus kita bisa lihat lagi tuh apa yang kita lihat itu. Siapa tahu cuman barang jatuh kan. Iya. Nah, terus kalau misalnya udah kita lihat dan itu nggak ada apa-apa, ya udahlah, tetap santai aja. Santai ya. Chill gitu. Kalau dari Kak Nadia nih, Kalau aku sih cuma satu ya quote-nya, ya tenang itu. Kalau kitanya nggak tenang tuh tetap aja gitu loh, situasinya tetap bakal memburuk. Terus mungkin yang tadi kayak kamu sebutin acara nggak bisa gerak, ya kita baca aja doa gitu-gitu. Aku tuh pernah ya nggak bisa gerak, aku tuh baca apa? Kan kepikirannya tuh cuma Al-Ikhlas, ya udah aku baca Al-Ikhlas aja, nggak nyampe ke ayat kursi gitu loh, kayak udah. Tapi setidaknya aku udah tenang, aku ngerasa oh aku udah baca ajaran Allah ini gitu. Kadang ada yang suka ngikutin nggak sih Kak? Misalnya kita baca doa gitu malah si itunya ngikutin. Oh, kalau ngikutin tuh tergantung ini ya, halus. Tapi kadang emang ada kalau dari agama itu kan ada namanya jin Islam. Nggak tahu ya itu wawancaranya deh. Itu nggak tahu kebenarannya asli ada enggak gitu. Katanya kan ada jin atau hantu yang nggak takut sama ayat-ayat gitu. Ya. iya. Malah lebih pinter gitu katanya. Ada juga, nggak tahu itu asli atau enggak. Serem juga ya Kak. Wah, tak terasa nih udah di penghujung acara. Seru banget nggak sih Ril pembahasannya tadi? Iya, tadi soalnya ngomongin tentang pengalaman horor kakaknya juga jadi. Iya, seru banget, serem banget. Baik, terima kasih Kak Nadia dan Kak Renita telah meluangkan waktunya, menyempatkan hadir di tengah kesibukan untuk membahas seputar pengalaman horor yang berkaitan dengan sains.
Perbincangan kali ini sangat menarik ya teman-teman. Selain membahas tentang pengalaman horor, kita juga membahas tentang pengetahuan dari sisi bidang sains. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menambah rasa bangga dan bisa memetik sisi positifnya. Terima kasih buat kalian yang udah mendengarkan. Tunggu kita di part 2. Stay tune.